Hai, bertemu kembali dengan saya Miss Putri. Apa kabar hari ini? Pasti kabar yang sehat, kabar yang luar biasa, dan masih tetap semangat, ya kan? Ayo, harus tetap semangat meskipun belajar di rumah, oke? Sebagai anak-anak Tuhan, harus tetap ceria, semangat, dan tersenyum, oke? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu arti doa, tujuan berdoa, sikap berdoa yang baik, dan jenis-jenis doa harian Katolik. Oke, pasti anak-anak Miss semua sudah paham dan sudah mengerti ya. Ya, Miss berharap juga pasti demikian. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang doa tanda salib dan doa Bapa Kami. Tanda salib melambangkan sebuah tanda kemenangan bagi umat Kristen. Tanda salib melambangkan sebuah tanda kemenangan bagi umat Kristen, dan itu mengingatkan kita akan pembaptisan kita. Oke? Dan anak-anak Miss pasti sudah sering dan tidak heran lagi dengan melihat salib. Dan juga anak-anak Miss pasti sudah sering ataupun setiap hari membuat tanda salib. Kapan kita membuat tanda salib itu? Kita membuat tanda salib itu sebelum dan sesudah berdoa. Jadi kita membuat tanda salib itu dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan kita, oke? Ini tangan kanan. Posisi jari kita untuk membuat tanda salib itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu menggunakan 2 jari. Menggunakan 2 jari diletakkan di kening. Jenis yang kedua itu menggunakan ketiga jari. Nih, 3 jari diletakkan di kening. Dan yang jenis yang ketiga menggunakan kelima jari kita. Caranya seperti ini. Oke, Miss akan menjelaskan satu persatu. Miss, kenapa 2 jari? Kenapa 2 jari? Ada yang 3 jari, ada yang 5 jari. Itu semua ada artinya. Oke? Yang pertama yang menggunakan kedua jari itu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Yang kedua jari ini diletakkan di kening. Artinya itu bahwa Yesus itu sungguh anak Allah dan Yesus itu sungguh manusia. Miss jelaskan, menggunakan 2 jari mengingatkan kita ataupun melambangkan bahwa Yesus itu sungguh anak Allah dan Yesus sungguh manusia. Oke, paham? Yang kedua itu menggunakan 3 jari. 3 jari. Jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Itu caranya seperti ini. Cara seperti ini. Itu melambangkan bahwa Allah Tritunggal ataupun Trinitas. Itu melambangkan Allah Tritunggal itu sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Paham? Dan yang jenis yang ketiga yaitu menggunakan kelima jari kita. 5 jari diletakkan di dahi, yang artinya kelima ini adalah mengingatkan kita akan kelima luka-luka Yesus.
Jadi sekarang mari kita mempraktekkan bagaimana membuat tanda salib yang benar. Yang pertama itu tangan diletakkan di kening. Di kening, kata-kata yang diucapkan itu adalah dalam nama Bapa dan Putra itu diletakkan di perut ataupun pas di pusarnya ya. Dan Putra dan Roh Kudus itu bahu sebelah kiri. Amin itu di bahu sebelah kanan. Jadi pada saat mengucapkan dua tanda salib itu bukan asal ditunjuk-tunjuk aja ataupun seperti ini ya, bukan. Tetapi kita harus mengucapkannya. Kita harus mengucapkan, oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti itu. Paham?
Baik, makna salib bagi umat Katolik itu yang pertama adalah salib menunjukkan sebagai kemanunggalan Allah Trinitas ataupun Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang kedua, makna salib itu salib sebagai ataupun menunjukkan keadilan Allah. Yang ketiga, salib itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kasih-Nya yang terbesar, yaitu dengan cara Yesus rela wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia ataupun kita memperoleh kehidupan yang kekal. Makna salib yang keempat yaitu menunjukkan ataupun salib sebagai tanda kemenangan ataupun keselamatan manusia dari maut dan dosa. Paham? Itu adalah makna salib bagi umat Katolik. Baik, dalam Lukas bab 23 ayat 33 sampai 48 menceritakan tentang Yesus disalibkan. Para algojo yang menyiksa Yesus, yaitu pada saat Yesus memanggul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Golgota artinya tempat tengkorak. Pada saat Yesus memanggul salibnya, para algojo itu masih tetap menyiksa. Dan pada saat itu ada seseorang yang bernama Simon dari Kirene. Dia yang membantu Yesus untuk memanggul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Sesudah sampainya di Bukit Golgota, lalu mereka menuliskan pas di belakang kepala Yesus ataupun ujung salib Yesus itu dengan tulisan Indri, yang artinya inilah Raja orang Yahudi. Oke, paham? Miss ulangi, Yesus itu wafat di kayu salib, tepatnya di Bukit Golgota. Golgota artinya tempat tengkorak. Yang membantu Yesus untuk memanggul salibnya menuju Bukit Golgota itu adalah Simon dari Kirene. Oke, paham anak-anak Miss? Baik, sekarang kita akan belajar tentang doa Bapa Kami. Pasti anak-anak Miss sudah tahu ataupun tidak asing lagi untuk mendengarkan doa Bapa Kami itu. Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya untuk memuji dan memohon berkat dari Allah Bapa. Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya di Taman Getsemani ataupun disebut juga dengan Bukit Zaitun. Di dalam doa Bapa Kami mengajarkan kita supaya memuliakan Allah, memohon dengan rendah hati, berbagi kasih, dan saling mengampuni. Karena perbuatan saling mengampuni adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah, karena Allah itu adalah Maha Pengampun. Dalam doa Bapa Kami ini juga mengajarkan kita supaya berdoa itu tidak bertele-tele. Bertele-tele merupakan sikap berdoa yang kurang baik karena terlalu panjang. Jadi Tuhan itu bukan melihat dari panjangnya doa kita, tetapi Tuhan itu melihat dari ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita untuk memohon kepada Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini boleh dilihat anak-anak Miss di rumah pada buku cetak halaman 106 sampai 116. Buku cetak halaman 106 sampai 116. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Oke, pesan Miss, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.